Apa bisa jemput aku sekarang? Ketika mengirim pesan kepada Jungkook, Ian tidak berharap terlalu banyak. Terakhir mereka bertemu kemarin, Ian sempat berbicara kasar dan meminta Jungkook di depan umum yang mengakibatkan lelaki itu segera pergi meninggalkannya. Mereka sudah tidak saling tegur sapa selama 2 hari ini. Bukan marahan, hanya saja Jungkook sengaja menjaga jarak dengan Ian. Tidak ingin gadis itu semakin muak melihatnya. Sebenarnya Ian tidak bermaksud bersikap kasar, hanya saja akhir-akhir ini ia banyak kepikiran mengenai keputusan yang harus diambil atas bayi dalam kandungannya. Di mana dibalas oleh Jungkook dengan segera. Minimarket dekat sekolah. Tunggu sebentar, aku akan segera pergi ke sana. Jungkook yang pertama kali menolak dengan keras ketika Ian datang ke perusahaan dan meminta pekerjaan sebagai model majalah dewasa kala itu, dengan alasan gadis itu masih belum cukup umur. Namun setelah mendengar kisah hidup Ian yang kurang beruntung membuat lelaki itu menghalalkan segala cara agar Ian bisa mendapat pekerjaan tersebut. Jungkook juga sempat mengenalkan Ian pada Jihan dan berakhir dengan mereka yang tidak cocok. Ian selalu merasa Jihan tidak begitu menyukainya. Itu sebabnya ketika Jungkook menawari Ian untuk makan siang bersama ataupun pulang bersama ketika berada di perusahaan, Jihan hampir selalu menolak. Jungkook itu keras kepala, jadi Ian seringkali menggunakan sedikit kekerasan untuk membuat lelaki itu mau mendengarkan ucapannya. Namun para model lainnya yang menjadi penggemar Jungkook menganggap hal yang Ian lakukan adalah untuk cari perhatian dan menggoda sang fotografer favorit mereka. Sampai hari ini Ian masih seringkali mendapat perlakuan tidak menyenangkan sekaligus intimidasi dari para model lainnya. Dari mana? Kenapa kau bersegala? Tanya Jungkook heran begitu ia turun dari mobil dan menghampiri gadis yang masih menggunakan seragam SMA-nya tersebut. Bantu aku masukkan ini dulu ke dalam bagasi, pinta Ian. Baiklah, Jungkook sekarang mengangkat koper berat Ian. Segera masuk ke dalam mobil. Kemana tujuanmu? Belum tahu, balas Ian singkat. Daya Jungkook sudah mengelit heran, namun ia tetap mempersilahkan Ian untuk masuk ke dalam mobil. Apa tahu di mana lokasi rumah sewa dengan harga terjangkau? Tanya Ian setelah Jungkook ambil posisi duduk di kursi kemudi. Kau minggat dari rumah? Jungkook balas bertanya dengan raut heran. Bukan, aku hanya ingin belajar hidup mandiri mulai sekarang. Apalagi setelah ini aku akan segera lulus dari SMA dan pergi ke universitas. Hal ini sempat beberapa kali Ian utarakan. Keinginan untuk hidup mandiri, jadi Jungkook tidak merasa curiga sama sekali. Aku tahu tempat murah yang layak huni. Lokasinya ada dekat kompleks perumahan tempat tinggalku, ucap Jungkook setelah beberapa saat berpikir. Ya sudah, ayo. Tapi sebelum itu, mampir ke kedai ayam goreng dulu ya. Aku lapar ingin makan ayam goreng tepung, pinta Ian. Iya, Jungkook menyanggupi. Traktir sekalian. Siapa? Jungkook dengan senyum. Merasa tak keberatan sama sekali. Andai saja ayah bayinya adalah Jungkook. Mungkin Ian tidak perlu merasa terlalu khawatir karena Jungkook sangat baik dan perhatian sekali padanya. Tapi beda ceritanya jika itu Kim Taehyung. Dia, sudahlah, intinya Ian membenci lelaki itu. Setelah pembicaraan mereka kemarin di dekat restoran Seoul, sampai hari ini Ian belum ada niatan untuk menemui Taehyung lagi. Selera makan Ian sangat aneh, setidaknya seperti itulah pikiran Jungkook saat melihat gadis itu makan ayam goreng tepung yang sengaja ditambahkan dengan perasan jeruk lemon. Produksi air liur Jungkook sekarang meningkat drastis. Melihat Ian melahap ayam tersebut dengan ekspresi penuh kenikmatan, padahal Jungkook yakin rasanya pasti sangat asam sekali. Tunggu Yana, kau yakin ingin makan ayam goreng porsi kedua? Tanya Jungkook heran saat gadis itu hendak membuka box lainnya yang juga berisi ayam goreng. Ian mengangguk cepat masih dengan mulut penuh kunyahan paha ayam. Sudah berapa lama kau tidak makan? 2 hari? Atau mungkin 3 hari? Saya pun cukup mengira kalau gadis itu kembali berulah hingga membuat Ian tak bisa makan dengan benar. Ian dapat berpikir sejenak, kurang lebih 3-4 jam yang lalu.
Jungkook menutup mulutnya tidak percaya. Saat ini kau masih aktif bekerja sebagai seorang model, bagaimana jika berat badanmu bertambah? Aku tinggal cari pekerjaan yang lain kan, rahasia Najwa. Tapi menjadi model terkenal dan diakui oleh dunia adalah cita-citamu. Benar, tapi mau bagaimana lagi? Semakin bertambahnya hari, perut Yayan pasti akan semakin membesar. Karena bayi itu tumbuh di dalam sana. Sebelum orang-orang mengetahui tentang kehamilannya, Yayan sudah berencana akan keluar dari perusahaan terlebih dahulu. Dia masih bertahan bekerja di sana untuk saat ini karena kehamilannya masih belum terlalu ketara. Atau Yayan ikuti saja rencana Taehyung, melakukan bayi ini kemudian kembali hidup dengan normal seolah hal ini tidak pernah terjadi. Yayan bisa terus bekerja di perusahaan juga pergi ke universitas begitu lulus dari SMA. Tan Yayan kemudian terharu menyentuh perutnya yang masih sangat rata. Jika bayi ini terakhir, maka banyak hal yang harus Yayan korbankan, termasuk waktu, tenaga, dan juga biaya. Bahkan uang tabungan yang sudah Yayan kumpulkan selama ini untuk pergi ke universitas tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk merawat seorang bayi. Cukup apa, panggilnya tiba-tiba. Tolong antar aku menemui Kim Taehyung sekarang. Kenapa awak datang kemari bersama dia? Jaehyun mentak tak suka atas kehadiran Jungkook dan Yayan di sana. Gadis itu sedang berada di rumah Taehyung untuk curhat mengenai sikap Jungkook yang masih saja cuek padanya. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Taehyung tanpa ingin basa-basi. Lelaki itu memiliki kekhawatiran berlebih jika saja Yayan telah menceritakan masalah kehamilannya pada Jungkook. Aku sudah menemukan jawabannya, balas Yayan. Ada apa ini? Tanya Jaehyun tak mengerti dengan pembicaraan antara Taehyung dan Yayan. Bukan apa-apa, jawab Taehyung cepat. Apa aku bisa menceritakan masalah ini pada Lee Ji-hyun? Dia tampaknya ingin sekali tahu, ucap Yayan menjadi gadis itu. Katakan saja di sini, persahabatan kami selalu terbuka satu sama lain. Tidak boleh ada ditutup-tutupi. Balas Ji-hyun kesal. Oh benarkah? Kau yakin aku boleh mengatakan hal ini tentang Jungkook, Oppa, dan juga Ji-hyun? Tatapan Yayan pada Taehyung tampak penuh dengan ancaman. Aku tidak bermaksud mengusir kalian berdua, tapi ada sesuatu yang perlu aku bahas dengan Jae-en secara pribadi. Kalian silakan pulang terlebih dahulu, pinta Taehyung dengan segera sebelum situasi semakin memanas. Ayo Jaehyuna, kita pulang saja. Mau tanya main game bersamaku? Aja Jungkook menyela ucapan gadis itu. Taehyung, apa aku harus menjelaskan hal ini pada aku nanti, tuntut Jaehyun. Taehyung hanya menjawab dengan menganggukkan seadanya. Apa kau sudah menemukan jawabannya? Tanya Taehyung setelah memastikan Jungkook dan Jaehyun sudah benar-benar pergi. Ya, balas yang singkat. Apa? Aku akan menggugurkannya karena terlalu banyak resiko yang harus Yayan tanggung jika memutuskan untuk melahirkan bayi ini ke dunia. Taehyung segera bersorak dalam hati. Setelah ini semuanya akan kembali seperti semula. Apa kau sudah menemukan kliniknya? Tanya Yayan dengan raut datar. Sudah, balas Taehyung dengan segera. Kau tenang saja, itu tidak akan terasa menyakitimu. Seseorang yang pernah menjadi pasien di sana bercerita jika itu hanya terasa seperti kau tertidur dan akan selesai begitu. Kapan kita bisa berangkat ke sana? Setelah Yayan tampak tidak tertarik sama sekali dengan penjelasan Taehyung. Bagaimana jika besok pagi sekitar pukul 9? Tidak bisa, setelah aku pulang dari sekolah saja. Aku tidak bisa bolos karena sedang ada ujian, balas Yayan. Baiklah, ucap Taehyung setuju. Jae-en, kau mungkin merasa bersalah sekarang, tapi suatu hari nanti kau pasti menyadari jika keputusan yang kau ambil saat ini sudah tepat sekali. Yayan membalas ucapan Taehyung dengan anggukan tanpa minat. Ketika Yayan pamit pulang, Taehyung menawarkan tumpangan untuk mengantarnya. Gadis itu segera menolak dengan alasan ia masih ada perlu dengan Jungkook. Rumah Jungkook dan Taehyung saling berhadapan, sementara rumah Ji-hyun tepat berada di sebelah rumah Taehyung. Hingga Yayan hanya perlu berjalan kaki sebentar untuk bisa pergi ke sana.
Coba papa, kau cari mereka untuk mengantarku, tanya Yen saat menemukan Jungkook dan Jihyun tengah seru bermain game bersama di ruang tamu setelah asisten rumah tangga keluarga Jung mempersilahkan gadis itu untuk masuk ke dalam. Jadi, Jungkook segera beranjak dari sofa dan menghampiri Yen. Lelaki itu bahkan tak segan langsung meninggalkan game yang tengah seru-serunya begitu saja. Kalian mau pergi kemana? Tanya Jihyun dengan tatapan sinis. Jihyun berhenti ikut campur urusan orang lain. Palesnya merasa kesal. Siapa yang kau sebut orang lain? Jika itu kau, maka hal itu benar. Tapi cukup apa bukan orang lain bagiku. Kami sudah bersahabat lebih dari 10 tahun. Balas Jihyun tak terima. Terserah kau saja, cukup apa? Kau tidak perlu mengantarku pergi, karena pacarmu tampaknya tidak suka. Kuatkan saja koperku dari dalam bagasi mobilmu. Aku bisa pergi sendirian. Jihyun bukan pacarku, Yana. Aku akan mengantarmu. Ayo, Raja Jungkook sudah megani tangan Yen untuk keluar dari kediamannya. Jihyun menolak kepergian ketuanya dengan perasaan marah. Kenapa kita berhenti di sini? Tanya Jihyun begitu mobil yang dikendarai Jungkook berhenti di sebuah bangunan rumah sewa. Kebetulan toko buku yang akan kita datangi satu arah dengan SMA yang 6. Aku akan menjemput dia untuk berangkat sekolah sekalian, jawab Jungkook. Jaehyun tinggal di sini sejak kapan? Kemarin sore. Jungkook apa? Bukankah itu mobil Taehyung apa? Kenapa ada di sini juga? Tanya Jihyun setelah melihat mobil sahabatnya yang lain terbagi tak jauh di sana. Kau benar, itu memang mobil Kim Taehyung. Apa yang dia lakukan di sini? Kumam cukup penasaran. Kau mau aku turun dan masuk ke dalam tidak? Jihyun segera mengangguk. Ia juga merasa penasaran dengan alasan keberadaan Taehyung di tempat ini. Begitu tiba di lantai 2, Jungkook bisa menemukan pintu kamar sewa Yen yang telah terbuka. Ia dan Jihyun segera masuk ke dalam dan menemukan Yen yang tengah berjongkok di dekat kloset bersama Taehyung yang tengah menepuk-nepuk punggung gadis itu. Sudah merasa lebih baik? Tanya Taehyung. Yen mengobalan membiarkan Taehyung membantunya berdiri dan keluar dari sana. Setelah Yen membasuh mulutnya dengan air bersih. Ada apa? Tanya Jungkook khawatir melihat Yen yang seperti sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia hanya merasa mual kemudian muntah, balas Taehyung. Kenapa? Tanya Jungkook sekali lagi karena belum merasa puas. Apa aku salah makan kemarin malam? Yen menggeleng pelan. Aku baik-baik saja. Mau lanjutkan sarapan lagi? Taehyung menawarkan. Jihyun bisa menemukan beberapa menu sarapan di sana yang terletak di atas sebuah meja makan kecil. Ia yakin Taehyung sudah membawa itu semua untuk Yen. Yen membalas dengan gelengan pelan. Banyuma saja kan nanti pasti akan keluar lagi. Aku mau berangkat sekolah sekarang. Berangkat sekalian denganku saja, Yena, ucap Jungkook. Aku yang akan mengantarnya pergi ke sekolah hari ini, teriak Taehyung. Lelaki itu sekarang mengandang tangan Yen keluar meninggalkan kamar sewa. Sejak kapan mereka jadi dekat begitu? Tanya Jungkook heran. Jihyun menggeleng tak mengerti. Ini aneh sekali. Kau benar, ini aneh, tanggap Jungkook setuju. Pasalnya selama ini Taehyung selalu mengutarakan kebenciannya pada Yen. Namun sekarang mendadak lelaki itu tiba-tiba menjadi perhatian.